Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok ada selotip sih? Kok kok ada selotip sih di belakang kepala lu? Itu di tembok apa sih? Di tembok. Oh iya. Iya benar. Itu buat kabel. Wah, keren ya. Itu bagian dari gudang Sarina ekosistem ya. Loh, bukan dong. Siapa tahu Lagi mana, gudang Bro? Sarina bubar. Hah? Lagi di mana? Kenapa? Lagi di rumah. Lu lagi di mana? Di rumah. Oh, lagi di rumah. Kok kayak banyak orang gitu? Di Serpong. Oh, lagi ada diskusi juga di sini. Oh. Oke. Gue membuka dulu deh. Anjay. Selamat salam. Ya, salam sejahtera, selamat berpuasa memasuki hari ke-12 dan juga edisi ke-12 dari Amarcord, suatu program live di Archipel yang niatannya untuk ini ngomongin itu dari film Fellini. Lo pasti udah nonton juga ya, Bol? Amarcord Ma'ruf Nahi Mungkar. Udah. Pokoknya ini Udah lama, mengingat udah lama banget gue nonton film itu. Udah lama banget, semester 1 kayak gue nonton. semester 1 pas lo kuliah di Jogja. Udah lupa gue ceritanya, tapi kayaknya tentang kehidupan ibu-ibu di Rimini gitu ya, di kota kecil di Italia, di utara gitu kan. Iya kan? Kayaknya kan bapak sama anak-anak. Iya, kayaknya kan Fellini dibesarkan oleh sekelompok ibu-ibu gitu kayaknya. Nah, ini kayak tribut pada ibu-ibu di masa kecil. Iya, kayaknya film-filmnya juga banyak kan begitu. Iya. Gue kalau makanya Kenapa? enggak, makanya gue enggak terlalu, kadang kalau misalnya di film-filmnya Fellini kalau ibu-ibunya udah kebanyakan gue pause dulu, gue overwhelm, banyak banget ibu-ibunya. terus kan ibu-ibu di filmnya Fellini itu kan kalau ngomong tumpang tindih kan, gitu, kayak semua orang ngomong gitu, kayak anjing ini dengerin yang mana gitu kayak gitu. terus yang di subtitlein cuma satu ibu-ibu, jadi kita nggak bisa. Ibu-ibu yang paling sentral. Oh iya, terus ya pokoknya kan dari film Fellini itu dia kalau artinya dari dialek Rimini artinya I remember. Jadi makanya seperti yang gue bilang waktu gue mencoba mengundang lo lewat WhatsApp, pokoknya lu ngomongin tentang lu kayak mengingat ini deh pengalaman sinefilia lo gitu. Iya, Makmul seorang ada yang nonton ya? Gue pikir kita doang. Ada yang nonton jam segini? Ada, ntar ya makin rame. Semoga lo laku di depan ini follower lo deh. Kayaknya orang nggak bakal mau invest begadang buat nonton kita ngobrol. Ngapain anjir? Rame biasanya. Lumayan lah. Kalau sampai kan masuk di save di Instagram live-nya, misalnya sampai besok lagi tuh bisa 100-an yang nonton. Kalau yang sekarang biasanya 10 sampai 20 atau sampai 30. Iya, kawan bicara saya hari ini Makmul Mubarak, seorang dosen dan juga sutradara sekarang gitu. Beliau juga menulis banyak juga di Cinema Poetica ya. Dan kalau ngomongin pertama kali ketemu dulu, sebenarnya kalau pertama kali kenal di movie ya. Di movie kan? Di movie. Namanya waktu itu belum movie Ki. Apa namanya Ki? Sebelum berubah jadi movie. The Outers. Ya. Anjing. Snob zaman lawas. Snob Agus. Ya waktu itu kenalannya bareng lu, Adrian, terus siapa? Husen ya? Iya, Monji. Husen yang sekarang sudah menjadi penulis skenario box office ya. Iya, waktu itu pokoknya di Outers waktu itu website sosial media untuk rating film gitu. Biasanya kalau apalagi kalau ngelihat orang yang rating filmnya banyak banget dan orang Indonesia itu auto follow sih. Iya, dulu kan yang paling banyak tuh se-Indonesia kan Paul Agusta kan paling banyak se-Indonesia. Terus Rio Johan. Nah, pas suatu hari gue lagi browsing, terus gue lihat tuh profile picture lu, anjing siapa nih orang rating filmnya banyak banget, mukanya mirip Yovie Widianto. Terus
Gue pikir lu Yovie Widianto, anjir. Yovie Widianto selain fans Tottenham Hotspur, dia juga tukang rating gitu. terus ya udah, gue follow aja, anjir. Ya udah. Waktu itu Yuki belum jadi programmer, masih akuntan publik kan lo waktu itu. Pokoknya lu masih bekerja untuk kapitalisme lah waktu itu. Itu tahun berapa ya? 2010 ya? 9 kayaknya ya. 9 kali lebih awal lagi. Ya, lupa gue. Terus ya udah lama. Sampai lu lulus kapan sih? Pas yang lu ke Jakarta akhirnya kita ketemu-ketemuan? Gue lulus 2011. 2011? Oh, masa? Bukan lebih awal lagi, Bul? Enggak, 2011. Lebih awal. 2011. Serius loh? Yang kita tuker-tukeran film bajakan di itu kan, Ratu Plaza kan? Iya. Iya, semua orang bawa harddisk. Ada Rian, ada gila. Iya. Dia udah zaman gitu. Kenapa? Enggak, zaman itu kayaknya kalau kita ngedownload film harus kita burn ke DVD karena ngedownload film kan bisa sampai berhari-hari kan. Iya. Terus gua kecil-kecil waktu itu. Iya, kayak 700 mega kan. Satu film tuh rata-rata 700 mega. Terus gue sampai kerja di warnet. Jadi operator. Admin. Terus sengaja ngambil shift malam jam 1 sampai jam 7 pagi biar speed download lagi kenceng-kencengnya tuh. Oke. Itu masih Jogja? Iya, rapid share. Pokoknya waktu itu peradaban dunia tuh pusatnya ada di Yunani kuno sama rapid share. Oh, cerita dulu Bang. Lu bisa demen film terus tiba-tiba gimana? Dari sampai ke film-film begini sampai ke The Outers. Nggak ada satu defining moment ya kayaknya ya. Tapi gue inget, gue kan atau pas lu lagi di tempat Elida? Enggak juga, gue kan di kampung. Gue inget tuh film pertama yang gue tonton sebagai film gitu ya, bukan di TV. Gue kan di kampung, di Palu, 5 jam, 7 jam dari Palu lah gitu. Terus ada satu tetangga gue namanya Om Usman. Om Usman adalah orang pertama di kampung gue yang punya laserdisc. Terus kita semua anak-anak waktu itu tuh itu tahun 97, gue inget banget Titanic baru keluar. Dan beredar rumor di kalangan anak-anak SD bahwa di Titanic ini ada adegan Kate Winslet dientot di mobil. jadi gue kan kayak lihat gitu kan. Gue nggak tahu Kate Winslet yang mana waktu itu. Pokoknya satu-satunya referensi perempuan barat yang gue punya adalah Shania Twain. Tiap kali dia muncul di MTV ampuh. Jadi pokoknya Shania Twain tiap kali muncul di MTV kan. Terus kayak berarti siapapun Kate Winslet ini mukanya pasti mirip Shania Twain. Terus nanti dia dientot di mobil. Terus akhirnya gue dan teman-teman gue inget banget ada tetangga gue namanya Akbar. Kita kayak bikin petisi lah kepada Om Usman agar mengadakan nobar Titanic untuk anak-anak gitu, untuk anak-anak dengan harapan gue mau lihat adegan itu. Terus akhirnya ngumpul lah, kayak ada 8 anak gitu. Terus kita ngumpul di rumahnya Om Usman, gorden ditutup gitu kan. Nanti pokoknya kata Om Usman ini, habis nonton ini kalian nggak boleh bilang-bilang sama bapak sama ibu kalian, terutama si Makbul nih, nggak boleh bilang sama bapaknya karena bokap gue ustad kan, nggak boleh bilang sama bapaknya. bokap gue pimpinan pesantren di kampung. Nah terus ya Om siap gitu kan, kita udah semuanya udah berdesir-desir gitu kan mau melihat adegan itu. Terus gue baru sadar Titanic itu kan filmnya lama banget kan. Mana nih anjing? Mana nih adegan mobil dari tadi nih di kapal doang nih. Nari-nari dansa-dansa mana? Duduk nonton terus kemudian pas sampai di adegan mobil kita semua disuruh tutup mata. Gue inget banget tutup mata. Kalau nggak tutup mata saya suruh keluar semua kata Om Usman gitu. Terus ya udah akhirnya gue nutup mata dan akhirnya gue nggak nonton tuh adegan mobil itu. Jadi gue nonton Titanic tanpa adegan itu dan gue pulang tuh kayak anjir apa tadi tuh. Gue datang ke sana pengen lihat satu adegan, yang gue lihat adegan sisanya tapi adegan itu gue nggak lihat. Jadi gue
nggak komplit lah. Lalu kemudian besoknya gue balik lagi ke Om Usman. Om Usman, ya udah deh kalau gitu puterin saya film apapun, tapi saya mau nonton full gitu, apapun. Bener nih, apapun filmnya, bener. Akhirnya diputerin gue film jadul, judulnya Samson and Delilah, yang 20 tahun kemudian gue baru ngeh bahwa itu direkturnya adalah Cecil B. DeMille. Iya, anjing. Itu perkenalan gue yang sangat tidak sengaja terhadap sinema dunia gitu waktu itu. Anjir, gila, pas gue nonton lagi Samson and Delilah, anjir ini kan yang kelemahannya di bulu ketek. itu mas Samson Betawi ya. Enggak, tapi kayak ini nih film yang gue tonton waktu kecil di rumahnya Om Usman nih. Ternyata filmnya Cecil B. DeMille. Waktu itu kayak udah belajar, udah di Jogja belajar sejarah film klasik Amrik gitu kan. Ada Griffith, ada DeMille, ada King Vidor dan kawan-kawan. Terus kayak, oh ternyata Om Usman adalah orang yang mengenalkan gue pertama kali terhadap sinema dan censorship. Karena dia yang nyuruh gue tutup mata waktu adegan Kate Winslet di Ewe. Jadi itu kayak, gitu sih. Terus kayak, kayaknya sisanya kelanjutannya tuh kebanyakan perkenalan gue dengan sinema adalah sebenarnya lewat sensor ya. Jadi sinema, karena gue kan 12 tahun gue tumbuh di lingkungan pesantren. Dan gue sampai SMA kan di pesantren. Dan di pesantren itu kan kita dikasih tahu lebih banyak tentang hal-hal yang lu gak boleh lihat. Karena haram gitu kan. Jadi misalnya kayak teman-teman gue di pesantren ada film baru nih bro, namanya Sin City-nya Roberto Rodriguez. Di pesantren itu. Dan cara dia nge-pitch Sin City ke gue adalah ada Jessica Alba striptease. Iya gitu. Jadi ini ada film nih, ada Sin City judulnya ada Jessica Alba-nya striptease. Nah, gue nggak tahu film itu tentang apa, gue nggak tahu Roberto Rodriguez itu siapa, tapi gue tahu begitu nanti gue libur Lebaran, gue harus ke lapak DVD bajakan, gue harus beli Sin City. Karena gue mau nonton Jessica Alba striptease. Jadi lebih banyak dibesarkan oleh hal-hal bahwa sinema itu adalah benda yang tabu gitu, bukan melihat tapi menyensor gitu. Makanya pas gue kelar kehidupan di pesantren dan gue akhirnya bertransformasi menjadi kafir gitu kan. gue pindah ke Jogja, ya udah gaspol gitu. Gue mau melihat film-film yang dulu gue nggak boleh lihat gitu. Akhirnya gue di situ menonton Titanic untuk pertama kali lengkap. Yang mana cuma beda 5 menit doang ya? Iya, cuma beda satu adegan. 5 menit nggak nyampe kali. Iya. Terus sampai barengan Adrian itu apa namanya? Oh belum ya, masih panjang. Ya intinya di Jogja gue suka nonton terus kayak akhirnya suatu hari di kantin kampus gue melihat ada poster pemutaran film gitu, Noki terus disertai dengan jadi ada workshopnya di Jogja. Jadi dulu di Jogja tuh buat teman-teman yang tidak tahu ya, kayaknya sih kebanyakan orang nggak tahu dan sudah sewajarnya. Dulu ada komunitas namanya Kinoki, komunitas pemutaran film kayak Kineforum lah gitu ya kalau di Jakarta. Dan mereka memutar film-film dan bikin workshop film-film alternatif lah gitu. Terus waktu itu tuh gue lihat ada poster pemutaran film, gue lupa film apa, tapi habis itu ada workshop yang bertemakan festival film. Yang ngisi adalah John Badalu. Gue inget banget, John Badalu adalah salah satu programmer Kawakan ya. Q Film. Ya Q Film Festival dulu dia, terus dia pernah jadi festival delegate-nya Berlinale untuk Asia Tenggara. Terus ya udah udah enggak sekarang, udah enggak. Karena kan Berlinale habis, ini gosip aja, Berlinale habis restructure semua programmer. Oke. Jadi waktu itu tuh kayak gue lihat poster itu, terus syaratnya tuh adalah kalau kita mau datang ke workshopnya John Badalu ini, kita harus bayar 35.000 sama harus udah pernah nonton film Wong Kar-wai yang judulnya My Blueberry Night. Itu jadi kayak workshop tapi ada syaratnya tuh. Iya, jadi lu harus sudah nonton filmnya Wong Kar-wai My Blueberry Night, karena gue waktu itu penggemar Norah Jones gitu, wah dengan senang hati gue tonton, terus kemudian akhirnya gue datang tuh ke
ke workshopnya itu. Ke workshop tersebut. Di situ gue baru pertama kali tahu ada istilah programming, festival. Terus gue pikir programming itu tadinya cuma coding Visual Basic, coding. Terus ya udah, terus gue tahu Kinoki, terus akhirnya mereka bukaan volunteer suatu hari, gue daftar mau jadi volunteer bagian apa aja lah gitu. Yang penting gue bisa nonton film. Nggak harus nyewa. Waktu itu mindsetnya gitu, karena kan uang bulanan gue di Jogja gope sebulan, gue mau nonton film gratis, nggak harus nyewa di rental gitu. Ya udah, akhirnya masuk volunteer pas di hari tes volunteer itu gue inget banget tuh, yang ngetes kita tuh Alex Sihar. Alex Sihar adalah birokrat perfilman. Terus gue inget banget pertanyaan dia cuma satu, apa 5 film favorit lo? Jadi adu snob gitu lah, apa 5 film favorit lo? Anjir, ini pasti gue lagi dijudge gitu ya, ini pasti a judgment on my taste gitu ya. Terus akhirnya, tapi gue masih ingat sebagian film yang gue sebutkan waktu itu tuh. Frank Capra, film Natalnya Frank Capra, It's a Wonderful Life. Terus Linklater ya, Before Sunset, Rise Before Sunset. Terus pokoknya sentimental banget deh pilihannya. Once John Carney. Kamu gue lupa apa itu. Habis itu pokoknya intinya setelah 5 film itu gue sebutkan, habis itu gue diajak ngopi sama seseorang dari komunitas itu, lalu gue diceramahi bahwa taste gue payah gitu. Dan akhirnya gue berteman sama orang itu namanya adalah Windu Yusuf ya guys. Jadi Windu Yusuf adalah sekarang Windu Yusuf adalah editor, salah satu editor di Tirto. Dan kami berteman sejak saat itu. Iya, langsung dijatuhin sama Windu. Anjir. Iya, langsung dikuliahin gue satu sore karena tes gue payah, gue dikuliahin tentang strukturalisme filsafat ya. Wittgenstein. dan udahlah, pokoknya gue dibombardir sama buku-buku dan film-film setelah itu. Gitu. Dari situ sih perkenalan yang kayak mulai serius gitu. Nontonnya udah metodologis gitu ya. Nontonnya tuh pakai satu pendekatan, nggak lagi nonton yang adanya apa ditonton, tapi gue udah mulai kayak kalau mau nonton, sejak saat itu kayak kalau mau nonton Herzog gue harus mulai dari mana dulu. Kalau mau nonton Robert Altman harus mulai dari mana dulu. Sampai sekarang gue kalau nonton biasanya punya satu pendekatan entah geografis, entah sutradara, entah zaman, entah sebuah buku teori film yang kayak ada satu tema gitu ya, yang kemudian nanti ya misalnya kayak Laura Mulvey lah gitu tentang feminisme gitu. Dia mulainya dari von Sternberg kayak gitu. Jadi sampai sekarang sih gue kalau nonton film ada itunya lah, kayak ada self programming. Oke. Nah, terus waktu itu lu jadi programming apa aja? Pas sudah lo masuk situ, lu jadi programmer kan waktu itu di Kinoki? Enggak, programmernya tuh Adrian. Gue tuh Adrian Jonathan. Jadi Adrian Jonathan adalah managing editor Cinema Poetica dan birokrat perfilman dan ya pokoknya pelaku kesenian lah dia. Programmernya tuh Adrian. Gue tuh lebih banyak menghandle diskusi. Jadi misalnya Adrian ngasih Adrian bikin program. Misalnya waktu itu salah satu contoh ya, retrospektifnya ada satu sutradara Inggris namanya Nicholas Roeg. Terus Adrian akan ngasih gue filmnya, ini 4 film Nicholas Roeg yang mau gue puter. Terus nanti gue lihat film itu, gue tonton, terus nanti gue akan bikin semacam tour diskusi. Jadi kayak kita habis nonton, kita akan diskusi jadi satu film itu satu minggu kayak tiap malam Rabu gitu ya. Gue mau bikin diskusi tentang apa di minggu yang mana habis nonton film apa. Dari 4 ini. Jadi kayak gitulah kerjaan gue dulu. Terus pembicaranya siapa gitu. Kayak lu lah gitu. Ini kayak mengundang kawan bicara kayak gitu. Oke. Nah, ya dan di Kinoki itu sebenarnya penontonnya juga adalah penonton yang waktu itu yang pada akhirnya kemudian tumbuh menjadi filmmaker yang udah malang melintang sekarang. Waktu itu belum ya. Tapi kayak penonton kita tuh yang paling setia adalah misalnya
Salahuddin Siregar, pembuat film dokumenter. Oh. Iya, Udin gitu kan. Terus Udin sama Elida kan dulu teman dekat. Terus Yosef Angginun, Ismail Basbet, siapa namanya, Iva Isfansyah. Jadi memang Kinoki itu punya penonton, punya generasi penonton yang memang orang film juga, memang kritis juga gitu. Jadi gue sering banget tuh dikritisi program gue, bukan filmnya. Lu harusnya bikin diskusi kayak gini dong, kayak gini gitu. Jadi gue inget banget komunitas itu kecil tapi orang-orang yang ada di dalamnya tuh komit gitu, dan sedikit banyak akhirnya sekarang jadi profesional gitu, entah filmmaker, entah jadi programmer. Damar Ardi, Bayu Bergas, terus kemudian akhirnya membuat festival film Solo dan segala macam. Jadi bukan penonton yang, ada juga penonton lepasan gitu, cuman memang rata-rata orang-orang yang memang datang untuk apa ya emang pelaku juga sih kali ya. Programming di Kinoki waktu itu paling lo inget yang mana, Bul? Itu yang paling gue inget Nicholas Rock, karena oke. Iya, karena maksudnya siapa, Art Garfunkel main film, David Bowie main film, kayak gila orang-orang ini bisa acting. Jadi kayak dan gue inget banget karena Adrian tidak memilih Walkabout untuk diputar. Maksudnya salah satu filmnya Nicholas Rock yang paling terkenal kan Walkabout kan. Walkabout. Sama dia nggak diputar. Performance, The Man Who Fell to Earth, Don't Look Now. Don't Look Now kan yang Hitchcockian dan merah, Red Riding Hood itu. Terus satu lagi gue lupa apa. Oh, ini Bad Timing, Art Garfunkel. Oke. Oh iya. Art Garfunkel jadi seorang psikoanalis di situ. Itu yang apa? Itu apa judulnya? Itu gue kayaknya agak-agak ingat. Bad Timing. Bad Timing. Iya, jadi itu program yang paling gue ingat, entah kenapa, karena mungkin gue baru tahu Nicholas Rock itu dari Adrian kali ya. Dia orang yang ngasih tahu gue kayak ini ada sutradara Inggris dulunya DOP namanya Nicholas Rock. Jadi gue inget terus waktu itu tuh sempat juga dia mau memutar Maurice Piala gitu, tapi nggak jadi. Nggak tahu kenapa, lupa. Nggak dapet rapid share-nya kayaknya. Nggak dapet downloadannya. Simpel itu. Nah terus gitu, pemutarannya waktu itu, pemutarannya sekali seminggu gitu di Kinoki. Sisanya ngapain itu? Sekali seminggu, sisanya ya nongkrong, main Scrabble, nongkrong di Dunkin. Ya tapi semua orang itu nonton on a daily basis, cuman seleranya beda-beda. Jadi ya kita ngerjain skripsi bareng, kayak gitu-gitulah. Sebenarnya itu tuh temen. Kalau rata-rata angkatan ya? Enggak juga. Jadi ada pas gue lagi skripsi kebetulan ada beberapa orang yang lagi tesis. Jadi ada anak S1 sama anak S2 UGM di situ. Jadi ya tiap malam kita nongkrong di Dunkin aja pada skripsi, terus ngobrolin, lu tadi nonton apa? Oh, gue ada film ini nih, kayaknya ini cocok buat lu nih, ya gitu. Kayak kita lah tuker-tukeran di Ratu Plaza dulu ya, sebelum ada Outback Steakhouse ya. Sebelum ada Outback Steakhouse. Pas di atasnya masih jualan DVD. Pas di atasnya masih jualan DVD. Ya kalau digerebek langsung otomatis tutup semua rame-rame. Nongkrongnya di itu Kupa Cafe aja. Oh iya, ada Rian di sini. Ada Rian situ. Nah, ada barusan tadi Jo. Oh iya, lama. Rian adalah salah satu pelaku. Jadi sebelum Rian bekerja di rumah sakit waktu itu ya. Iya, jadi programmer IT. Terus cabut cuma sebulan, nggak sampai sebulan kali. Berarti pendidikan film lo, berarti lo kan nggak kuliah film sebelum ke Korea ya kan? Oh iya. Jadi kuliah film. Pendidikan film gue nonton. Tapi emang gue orang yang betah duduk lama sih. Maksudnya kan tidak semua orang dianugerahi skill ya untuk duduk lama dan nggak ngapa-ngapain kan. Nah kayaknya itu skill yang gue emang natural gitu. Jadi duduk dan nggak ngapa-ngapain tuh gue jago. Kayak Adrian juga. Iya. Jadi itu yang membuat
membuat nonton itu ya effortless aja, mau filmnya ada ceritanya kayak nggak ada ceritanya kayak mau apa kayak mau ya ladenin aja. Jadi emang itu kayaknya sih itu ya skill pendidikan filmnya di situ tuh. Kalau pas lu ke Korea gitu, ini nggak gimana sih kultur penonton di sana? Atau kayak lu belajar apa aja waktu terus? Itu teman-teman lo jadi siapa di Korea? Waktu itu pertama kali gue ke Korea, jadi kayaknya kita dulu punya mutual friend orang Korea di Outers di Mubi. Oh iya, terus gue inget. Iya, siapa namanya ya, gue lupa, orang Korea lah. Temen gue sama temen gue kan itu. Terus pas hari pertama gue sampai di Korea, dia nyamperin gue ke flat gue gitu. Kayak, gue tinggal deket situ katanya. Kita ketemu yuk, kita ngobrol film gitu kata dia. Oke. Terus dia nyamperin gue tuh. Terus ternyata pas sudah nyamperin, udah jalan, gue baru sadar dia nggak bisa bahasa Inggris. Anjing, mau ngobrolin apa? Terus kita diem-dieman, ya kita diem-dieman gitu 2 jam di kafe gitu. Anak cowok tuh, cowok sama cowok gitu kan. Ini menarik nih. Terus akhirnya gue nanya tuh sama dia, lu download film, lu burn nggak ke DVD? Kalau lu burn ke DVD kayak gue, kita tukeran. Nah, karena gue udah melakukan itu. Terus obrolan pembuka lo ke dia? Iya, itu obrolan pembuka gue ke dia. Terus kata si orang Korea ini, kita di Korea nggak melakukan itu. Kita download film, habis kita tonton kita delete. Kalau kita mau nonton lagi kita download lagi. Karena satu film lo download 2 menit ke download gitu. Karena internetnya cepet banget. Gue inget banget tuh. Iya, gue langsung ngabarin lu kan waktu itu, Ki, anjing di sini orang nggak ada yang ngeburn ke DVD downloadannya. Terus pas gue pulang ke asrama, gue tes downloadan gue, anjir, ini sih 6 menit bisa download 3 film gitu. Gue di Indonesia buat download 1 film gue harus jadi operator kasir warnet dulu, anjir. Dari situ gue terus. Itu apa namanya, kayak shock culture cinefilia pertama. Jadi orang Korea tidak ada yang mengoleksi downloadannya, merawat downloadannya. Iya, nggak ada yang ngeburn DVD. Nggak kayak kita. Nah, itu tuh zaman kita juga di itu ya, Karagarga, iya nggak sih? Sampai sekarang gue juga masih di Karagarga. Oh iya sih. Abis itu kan ketendang 2 kali. Gue ketendang 2 kali, iya gara-gara rasio gue ngedownload mulu, nggak pernah upload. Nah terus ya udah, terus kayak kuliah di kampus, apa yang gue pelajari ya sebenarnya sih lebih pada, kalau di kampus itu lebih pada mempelajari perspektif tentang filmnya ya. Sebenarnya kalau apakah gue berkenalan dengan film-film yang baru dengan nama-nama baru, sutradara baru, iya dan tidak. Iya, karena kebanyakan gue akhirnya kemudian mempelajari sejarah film Korea di kampus itu. Karena maksudnya sebelumnya gue nggak tahu siapa itu Lee Man-hee, siapa itu Kim Ki-young. Tahu Kim Ki-young tapi nggak menonton semua. Terus siapa itu Bae Jang-ho gitu. Jadi kayak waktu kuliah di kampus itu gue kayak, sejarah film Korea itu seperti ini. Terus entah kenapa saat itu juga ketika gue belajar sejarah film Korea ini, mau nggak mau juga harus belajar sejarah film Jepang jadinya, karena mereka kan kayak berkelindan gitu, kayak ya akhirnya harus nonton Imamura, Nakahira, gitu loh. Oshima banyak banget di rata-rata dosen gue semua penggemar Nagisa Oshima, jadi Oshima itu wajib. Gitu, dan kampus itu sangat Marxis ya, jadi kampus gue di Korea gitu. Jadi sebenarnya yang gue pelajari di sana adalah menjadi kiri basically. Gitu. Oh iya, jadi sejarah film mereka tuh lagi bangkit-bangkit banget ya, 50-60, makanya juga referensinya ke Oshima, Imamura. Sebenarnya sih bukan masalah bangkit atau enggak, menurut gue sama aja. Tapi kan sejak Korean Film Archive tahun 96 ya, Busan Film Festival didirikan dan segala macam, ada itikat, ada gerakan besar untuk rediscovery of history gitu, menemukan kembali, karena Korean Film Archive tapi
punya duit untuk merestorasi semua film-film jadul yang tadinya nggak ada yang nonton karena nggak ada materialnya. Dan ketika Korean Film Archive merestorasi semua, ya peneliti-peneliti otomatis punya materi untuk dia teliti. Dan karena peneliti-meneliti itu ya, jadi sejarah itu kemudian punya nafas baru gitu. Menurut gua kayaknya sih kalau kita lihat film tahun 60-an di Indonesia gitu, Nyabas Akub gitu lah ya, Genius sama Kim Ki Young, menurut gua head to head lah. Tapi kan kita nggak punya material yang bagus. Kita tidak punya materi film yang bagus untuk misalnya mengapresiasi Mat Doer gitu ya, Nyabas Akub secara layak gitu. Karena gue nonton materinya di Cinematheque di Kuningan, anjir jelek banget ininya printnya gitu. Sebenarnya sih bukannya mereka punya sejarah yang lebih adiluhung daripada sejarah kita, cuman memang ada momentum dan ada dukungan dari pemerintah untuk menemukan kembali itu. Dan ada Busan Film Festival yang begitu ya. Sorry Bu. Makbul mau tanya, sejak kapan jatuh cinta sama film? Kayak dia tadi nggak ikut dari awal. Pertanyaan. Enggak, ini adalah temen SMP gua nih, si Paung nih. Ade Firman Hakim adalah aktor ya guys. Dia punya kegiatan trio bersama Reza Rahadian dan Deva Mahendra kalau nggak salah. Jadi gue dulu sama si Ade Firman Hakim ini sama si Paung nih panggilannya, gue dulu teman band nih sama dia nih. Kita menyanyikan lagu apa dulu? Robbie Williams aja. Oh iya, kalau lo kalau ada yang mau nonton film-film tadi diomongin Makbul, itu Korean Film Archive juga punya channel di YouTube yang secara rutin ya dia mengupload. Dia kan gila-gilaan situ. Iya, jadi Korean Film Archive itu bukan hanya lagi merestorasi film, tapi dia merestorasi film dan membeli rights-nya forever. Jadi dia punya rights atas film-film jadul itu. Makanya dia bebas tuh ngupload di YouTube. Dan yang di YouTube tuh, kualitasnya bagus-bagus loh. Iya, kualitas restorasi itu juga sering nonton situ. Iya, bagus-bagus dan mungkin kalau misalnya bingung mau mulai dari mana, ada satu film yang menarik judulnya Madam Freedom. Tahun 55. Kurang lebih sama Lewat Jam Malam lah kalau di sini menurut gue. Dan itu filmnya Kim Kyung. Bukan. Gue lupa, tapi bukan sutradara yang nggak segede Kim Ki Young gitu. Tapi yang menarik adalah pas gue nonton Madam Freedom ini, film Korea ini, mirip banget moodnya sama Tiga Darah sebenarnya. Tiga Darahnya Ismail gitu, kayak gadis-gadis modern dan bagaimana tradisi dan modernitas itu bertabrakan dalam satu rumah gitu. Yang kayaknya sebenarnya terjadi. Kalau untuk terus. Iya, dan kayaknya waktu itu terjadi di Jepang juga gitu. Di Asia kan maksudnya Western modernity ini kan kita waktu itu lagi latah-latahnya gitu lah, mengadopsi itu. Iya, di Jepang juga film-filmnya siapa ya? Bukan maksudnya tapi yang lebih spesifik. Oshima, siapa namanya, Teshigahara gitu. Masumura gitu, post-war Japan gitu ya, di mana sutradara muda ini mencoba meruntuhkan apa yang sudah Ozu dan Akira Kurosawa bangun. Nggak ada tuh tatami shot gitu. Nggak ada. Tatami shot, pillow shot. Nggak ada. Tadi bagus lu bilang kalau mau mulai nonton film Korea yang jadul mulai dari Madam Freedom. Kalau 4 lainnya menurut apa aja, Mbak Bul? 4 lainnya? Kayak itu kan satu ranah yang jarang menjamah ya. Kalau untuk 5 film Korea yang harus kamu tonton kalau kamu mau mendalami sejarah film Korea. 1, Madam Freedom. 2 itu judulnya Aimless Bullet. Peluru tak terarah. Itu filmnya siapa? Yoo Hyun Mok adalah salah satu sutradara favorit gua Korea tahun 60-an. Satu lagi filmnya Yoo Hyun Mok juga, ini yang ketiga ya, judulnya
Kim's Pharmacist Daughter, anak-anak anak-anak gadis apotek Kim, gitulah kurang lebih. Kim's Daughter, Kim's Pharmacist Daughter. Gue suka banget tuh film ini. Terus terus saja The Housemaid menurut gue wajib nonton. Kalau teman-teman nonton Parasite ya, dan lu nonton The Housemaid, lu akan tahu dari mana Bong Joon-ho mendapatkan semua ide-ide brilian itu. Itu Kim Ki-young udah melakukannya di tahun 60 dalam The Housemaid ya. Terus yang kelima adalah ada film judulnya You Will, gua nggak tahu bahasa Inggrisnya, mungkin kurang lebih artinya adalah A Day Off, kayak cuti gitu lah, A Day Off. Sutradaranya namanya Lee Man-hee. Itu juga menarik, agak-agak ke Bergmanan gitu. Agak apa? Agak ke Bergmanan. Oke. Madam Freedom, Aimless Bullet, Kim Pharmacist Daughter, The Housemaid, sama A Day Off ya. A Day Off ya. Ini rata-rata film 50-an 60-an ya. Itu kalau Korea, kalau menurut gua. Iya, terus kalau kultur penontonnya di Korea gimana sih? Mereka akhirnya lu punya crowd cinephile gitu juga nggak sih di sana? Yang lu kemana-mana bareng atau saling nongkrong? Atau memang gua kan di Korea di Korea kan tidak bergaul dengan cinephile ya. Gua bergaul dengan anak-anak yang S2 film. Dan tidak semua anak-anak yang S2 film itu cinephile. Jadi kebanyakan mereka tuh hanya meneliti film yang mereka mau jadiin tesis. Misalnya ada satu teman baik gue dari Busan, dia meneliti traveling shot itu loh, kamera yang ditaruh di atas kereta di tahun 20-an. Udah, jadi dia kerjanya nontonin kamera yang ditempel di atas kereta di tahun 20-an. Gitu. Kayak di film-film Buster Keaton, Walter Ruttmann di Berlin gitu, Symphony. Jadi dia nggak nonton film yang lain tuh, nggak nonton. Jadi dia cuma nonton film yang itu karena itu buat tesis dia. Jadi gue agak gitu kan. Jadi kita nggak bisa keluyuran nonton benda-benda asing dong gitu. Dan gue meskipun kosan gue itu jauh banget dari KOFA ya, dari Korean Film Archive, tapi tiap ada retrospektif gue pasti nongkrong di sana tuh. Gue hatam Raya Martin tuh di KOFA tuh. Gue nongkrong situ, nonton semua filmnya Raya Martin, Las Diaz. Waktu itu sempat ada 1 bulan penuh muterin film Filipin tuh. Tapi memang secara umum film senish apapun di Korea tuh akan masuk bioskop. Jadi bioskopnya sekecil apapun ya, ada bioskop yang sekecil kayak ada banyak ya. Sekecil 20 seat gitu. Tapi pasti ada theatrical release. Jadi gua nggak pernah khawatir film itu nggak keluar. Yang gua khawatirkan adalah ada subtitle Inggrisnya apa enggak. Gitu doang. Karena kalau gua nonton film Korea gitu, kalau kayak Hong Sang-soo gitu nggak ada subtitlenya masih nggak masalah, karena kan dialognya basic cuman apa kabar, udah makan belum, kok kamu habis diewe, kesel sih, kayak gitu-gitu doang kan dialognya. Saya profesor film, saya dosen film, saya kesini mau menyendiri. Filmnya Hong Sang-soo kan semuanya tentang dosen film. Dosen film, filmmaker. Dosen film ngewe sama murid. Udah, jadi kalau kayak Hong Sang-soo gitu gue masih nggak khawatir, tapi kalau udah yang talky yang udah cerewet gitu ya, gue kayak aduh ntar aja deh gitu. Gue nunggu dia tayang di Busan Film Festival, pasti ada subtitle soalnya. Halo? Iya. Terus lu sepanjang UMN juga lagi libur kan? Lagi nggak ngajar dong lo? Ya ngajar, cuman online ya. Ya lu selama di rumah nih 2 bulan terakhir ini nonton apa aja, Bul? Gua 2 bulan terakhir ini banyak
karena gue kan lagi prep film gue ya. Jadi kayak yang autobiografi itu. Iya, gue lagi prep film gue waktu PSBB ini terjadi. Jadi kayak gue banyak menonton ulang film-film yang waktu dulu pertama kali gue develop script gue tuh kayaknya film itu mempengaruhi gue gitu. Terus gue tonton lagi sekarang, misalnya Picnic at Hanging Rock gitu. Peter Weir. Terus ada David Michôd, Animal Kingdom. Ya, jadi gue setengah dari waktu gue adalah merevisit film-film itu gitu. Fargo ya, Coen Brothers, Hitchcock banyak banget gue tonton ulang lagi. Yang orang ibu-ibu hilang, Lady Vanishes. Terus literally ibu-ibu hilang. Shadow of a Doubt, gitu-gitulah, Dial M for Murder. Terus setengah dari waktu gue nontonin film-film yang baru pertama kali gue tonton, dan film-film yang baru pertama kali gue tonton itu Argentina. Sekarang gue lagi di Argentina. Wih, kenapa? Udah main Region ya? Sekarang kuratorialnya gak? Region. Iya, gue lagi mainan Region akhir-akhir ini, entah kenapa. Martin Reitman, Adrian Caetano, Pablo Trapero, Argentina pasca 90-an lah ya 90-an awal. Gue lagi ngelihat itu, dan gue menyadari, anjir, Martin Reitman ini Jim Jarmusch sekali ya. Maksudnya ada Jim Jarmusch. Jadi oke. Terus gue nonton ulang 4-4-nya Lucrecia Martel gitu. Tapi buat gue Lucrecia Martel tuh kayak ini sih, kayak Al-Quran, anjir. Kayak lu nonton lagi tuh rasanya beda lagi. Kayak ini kemarin kok gue nggak ngeh ya ada bagian ini ya. Jadi kayak gue kemarin nonton lagi La Ciénaga gitu. Anjir. Film ini teksturnya beda-beda. Yang terakhir apa tuh yang Zama. Nonton tuh. Iya itu. Zama gue nonton di layar gede di Singapura. Waduh. Oke. Anjir. Keluar baru skip gitu, baru download. Gue keluar bioskop tuh kayak gue dagang ember aja, ya nggak bakal lah kita mencapai. Iya, gila itu visual gue juga baru skip anjir. Iya, anjir, kayaknya gue nggak ada gunanya bikin film, anjir. Nah, itu tuh yang gue benci efeknya setiap habis nonton Lucrecia Martel. Ini orang-orang kayak dia aja deh yang bikin film gitu loh. Maksudnya biar kita tidak perlu berhadapan dengan film-film yang kayak yang gue bikin. Anjir. Lu kan nonton film nih biasanya ada nggak film-film yang dulu lu kagak demen atau yang lu demen dulu terus sekarang lu jadi demen atau kebalikannya? Nah gitu. Kan lu nggak kayak Pauline Kael yang kalau nonton sekali langsung tulis udah nggak mau revisi lagi. Kagak mau nonton 2 kali. Ada kebanyakannya justru film yang waktu gue lihat pertama-tama biasa aja, terus waktu gue lihat lagi Angela Chanelek, Passing Summer. Wah, itu gue demen banget tuh. Enggak, gue pertama kali nonton di sini tadi ada pertanyaan. Pernah nggak nonton film sampai ketiduran? Gue pertama kali nonton Passing Summer tidur gue. Karena zaman kuliah di Jogja tuh gue nonton Passing Summer, anjing film apa nih? Terus naruh foto. Terus kemarin gue nonton Indo, film dia yang paling baru I Was at Home But itu. Chanelek yang baru, terus kayaknya gue salah, dan pas gue nonton I Was at Home tuh gue ini banget kayak anjing keren ya. Terus kayaknya gue salah melihat film-film dia sebelumnya. Coba balik lagi. Pas balik lagi, wah iya nih begini ternyata salah. Terus menurut gua Hitchcock itu tiap makin lu tonton, menurut gua makin bagus, entah kenapa. Bukan entah kenapa sih, jelas kenapa. Emang dia sangat, maksudnya accomplishment-nya tuh teknis, tapi juga ada ini loh, ambiguity-nya itu loh. Ada ambiguitas yang
terutama sexual ambiguity ya yang gue suka banget dari Hitchcock. Yang tadinya gue nggak sadar karena mungkin gue belum sexual literate gitu kan. Terus pas sexual literacy kayak Rob sama ini ya, Strangers on a Train. Lo nggak baru sadar sekarang kan? Wah, Rob sama... pas gue nonton Strangers on a Train pertama kali itu kayak psycho. Terus kemudian kayak sebentar, bukan hanya psycho, sebentar gitu. Pas gue nonton ulang Rob juga gitu tuh. Terus pas kemarin gue nonton Shadow of a Doubt, kan omnya kan si psikopat itu. Wah anjing ya, Hitchcock itu bisa membuat ambiguitas itu sangat eksplisit. Lo nggak bisa jawab, tapi ada di depan muka lo gitu. Dan dia bukan bagian dari sinopsis, dia bukan bagian dari shot, ya dia murni efek gitu, efek yang ya jadi gue kalau mau merasakan efek itu lagi ya gue tonton lagi gitu. Ya sebenarnya sama seperti Polanski ya, maksudnya ya Roman Polanski pedofil dan segala macam, tapi ya dia brengsek sih karena pedofil, tapi film-filmnya sih anjing sih gitu maksudnya. Gue tuh kemarin nonton ulang ini Ki, Tes. Lu nonton Tes nggak filmnya Polanski dari Tes? Belum. Tes de Uberville kayak Barry Lyndon gitu. Terus gue nonton itu, gue nonton Knife in the Water, nonton ulang Repulsion. Terus kayak gila, sutradara tahun segini bikin karakter cewek sekompleks ini. Catherine Deneuve di Repulsion kan kompleks banget kan. Iya. Terus kemudian habis itu jadi pedofil. Terus kayak gue kemarin sempat menghabiskan beberapa hari nontonin ulang Polanski tuh, dan sama tuh sama kayak nonton Hitchcock. Sexual ambiguity itu tuh canggih lah, kayak Death in the Maiden, Knife in the Water sih gila sih. Iya. Itu gue paling demen. Gitu. Dan biasanya nonton ulang tuh kayak gue bisa kembali dengan kesimpulan baru kayak, oh ini nih yang Brian De Palma nggak bisa dapet dari Hitchcock, seksual ambiguity-nya dia nggak ada. Tapi Carrie ya bagus juga ya. Carrie ada. Sister? Apa? Ya. Sisters? Oh iya. Tadi Jawab tuh pernah nonton sampai ketiduran nggak, Bu? Sering gue nonton sampai ketiduran. Gue sih sering sih. Tapi sering banget lagi biasanya. Sering iya. Karena gue biasanya nonton tuh sebelum tidur sampai ketiduran. Habis itu pagi gue cari tuh di mana gue ketiduran tadi malam tuh. Gue lanjutin. Sering, gila gue nonton Mirror-nya Tarkovsky itu dulu 10 kali gue ketiduran. Tarkovsky dulu. Iya, mirror yang itu loh, yang ada hujan-hujan, ada pendopo kebakaran. Tapi abis itu kayak gue tonton ulang dari awal sampai habis. Oh, emang harus ditonton ulang dari awal sampai habis pas hujan-hujan. Makin magicnya keluar ya. Iya. Ya. Terus ada lagi selain Angela Chanel. Dia tuh bagian dari Berlin School bareng kayak si Petzold dan teman-temannya sekarang ya? Iya. Itu tuh gue juga lagi. Lu udah nonton filmnya Petzold yang ini belum, Transit? Udah. Wah gila, kocak itu. Meskipun gue paham kalau feminis nggak terlalu ini ya, karena depiction of woman ya. Tapi gue sih nggak ada masalah. Ya gue ngobrol dengan beberapa teman-teman orang Jerman gitu dan feminis gitu, nggak suka sama transit. Apa yang mereka nggak suka di kayaknya sih depiction of woman in general. Oke. Apalagi ya dulu gue ada nggak ya film yang dulu gue tonton awal-awal bagus banget terus sekarang jadi biasa aja? Ada. Judulnya adalah Aquamarine yang main Jojo. Siapa? Film Putri Duyung, anjir, ada Putri Duyung muncul di kolam renang. Judulnya Aquamarine. Jojo siapa? Jojo penyanyi, Jojo Too Little Too Late. Hah? Jojo penyanyi R&B, Too Little Too Late, Ariana Grande tahun 2000-an.
Nggak tahu gue Casey and Jojo. Jojo, judul lagunya Too Little Too Late lah, pokoknya dia main di situ. Gue dulu nonton film itu kayaknya hampir tiap malam anjir gue tontonin. Terus kemarin gue tonton lagi, udah nggak se-charming dulu. Terus lu ngapain sih buat film itu? Gue dulu seneng banget tuh nonton ini, filmnya Mulan Jameela hamil. Maaf saya menghamili istri Anda. Oke. Monty Tiwa yang main Ringo Agus ngebuntingin Mulan Jameela. Wah, itu. Terus sekarang gue tonton lagi anjir, enggak. Cukup Mulan. Apalagi ya? Ya itulah. Iya. Gak inget ya, gue. Itu kan ngomongin apa? Gue jadi inget kalau waktu hari keberapa gitu gue juga ngobrol sama Bunga. Waktu itu dia kan juga demen sama film-film John Waters gitu kan ya. Terus gue inget dulu tuh kayak sering ngebahas tentang guilty pleasure gitu-gitu. Lu percaya gak sih guilty pleasure itu? Habis kayak ya tontonan lo yang tadi lu bilang Aquamarine sama gue nggak merasa guilty tuh nonton itu, pleasure doang gue ngerasa. Menurut gue sih kategorisasi guilty pleasure itu muncul karena masih adanya dikotomi selera ya, hierarki selera. Jadi orang masih merasa bahwa menyukai film-film Tarkovsky itu jauh lebih mulia daripada menyukai film-filmnya Nayato gitu. Makanya kemudian muncul istilah guilty pleasure. Jadi seolah-olah guilty pleasure itu adalah lu merasa nista karena menonton film-film bodoh gitu kan. Tapi lu suka gitu. Kalau menurut gua, kalau lu suka berarti dia nggak bodoh. Gitu aja kan. Jadi gue sih selama ini tidak pernah merasa guilty kalau ada pleasure dan tidak pernah merasa pleasure kalau ada guilty. Jadi buat gue itu binar gitu loh, opposite. Ya. Halo? Ya. Apalagi boleh tonton ulang. Gue jadi nyatetin filmnya Angeles dan lain-lain. Gue juga harus ya ditonton ulang ya. Gue sering kenapa lu banyak nonton Hitchcock buat persiapan film lo? Sebenarnya sih dari sejak teknis penulisan ya, konstruksi adegan sih kebanyakan teknis penulisan adegan, belajar bagaimana Hitchcock sebagai construction apa sih? Bukan blocking tapi suspense tuh, constructing suspense. Lebih banyak ke situ. Gue sih sering nonton film-film yang sangat gue suka tuh, sering banget gue tonton. Kayak On the Waterfront itu sering banget gue tonton 50 kali ada kali. Serius? Iya, gila ya. Dan anjing, Marlon Brando gitu. Marlon Brando di masa-masa jayanya. Wah, gila. Maksudnya buat acting kayak gitu tuh kan nggak bisa pakai teknik ya. Lo harus jadi aja gitu. Nyoba terus. Terus iya, lu juga demen Elia Kazan ya? Wah, gue penggemar berat Elia Kazan. Buat gue Elia Kazan adalah sutradara terbaik. Gila, kayaknya dari On the Waterfront sampai kayaknya Amerika gue biasa aja. Sampai apa ya, Face in the Crowd. Itu masih zaman-zaman. Iya, itu masih 50-an ya. Wild River 60. Iya, gue bisa mentoleransi loh itu, meskipun itu biasa-biasa aja. Amerika aja gue Pinky film-film awal ya. Ya, gue terima ya, yang udah ada agak-agak aneh-aneh gitu kan, tahun 70-an. Iya. Gue juga udah jadi legend ya. Dia udah nggak peduli. Udah jadi legend. Iya. Terus tapi dia agak nyambung sama Hitchcock. Kenapa Hitchcock? Kenapa? Ya, kalau Elia Kazan sih intens ya, maksudnya cara dia ngedirect aktor terutama ya, karena kan Elia Kazan dulunya aktor. Gue itu tuh maksudnya ngelihat banyak tuh dari situ. Tapi On the Waterfront tuh menurut gue kompleks banget, nggak cuman Brandonya, tapi kandang merpatinya, struktur gedungnya itu semuanya dipakai gitu loh, main semua aja. Ini nggak ada space yang kebuang gitu. Dan kenapa harus di pelabuhan?
Gitu sih. Sama kayak itu dong. Itu juga dong. Streetcar Named Desire. Streetcar Named Desire, iya itu ya. Cuma itu, tapi itu teater ya. Itu lebih acting lagi ya. Karena kan dari itu kan Tennessee Williams. Tennessee Williams ya. Bol. Kayaknya lu puasa nggak sih? Apa? Maksudnya mau ngambil sahur dulu nggak? Kagak. Jadi gue log out, gue end bentar soalnya kalau udah mau 1 jam nih, 2 menit lagi, gue terus langsung online lagi ya. Soalnya otomatis mati. Yeah. Oke. Kalau kita balik lagi ke Makbul dalam waktu 1 menit. Anjir, gue pipis dulu. Ya. Mana? Ribut soal dia. Kagak bisa berhenti ngomong. Lalu balik lagi, ini bagian kedua dari Amarcord hari ke-12 bareng kawan bicara saya Makmul Mubarak. Tapi kita tunggu bentar, Makmul kayak lagi ngambil minum atau ke toilet sebentar. Tadi kita udah ngomongin sejarah dia suka film gitu, dan pengalamannya dia waktu masih kuliah di Jogja atau di Korea. Gue juga sempat nanya sama dia, ada nggak sih film-film yang dulu dia tonton ternyata biasa aja atau nggak suka, terus dia tonton lagi. Lalu juga nah itu dia balik lagi. Terus juga film yang dulunya dia suka terus dia sekarang jadi nggak suka. Nah, halo. Bentar gue nulis. Iya. Ya. Udah sahur deh, Bu. Lu sahur nggak sih? Nggak juga. Oh. Lagi nifas. Nah, biasanya tuh, dari tadi biasanya kalau kita ngobrol-ngobrol gitu, kalau ceritanya sinetron gitu, kalau ngobrolin film tuh biasanya nggak dimulai dari filmnya, dari sutradara ya. Terus ngulik sampai ngelotok gitu. Nah, sutradara favorit itu selain si Hitchcock, gue inget dulu lu pernah nyebut Antonioni. Pasti nggak sih? Kayaknya seiring waktu, bukan seiring waktu, pas gua mulai bikin film, dan gua melihat kembali film-film gua, jejak Antonioni itu nggak berasa. Maksudnya kalau buat gua kan film gua ini waktu gua buat kan maksudnya unconscious ya, itu pengaruh siapa mostly. Iya. Baru setelah dia jadi, kemudian gue tonton dan gue dekati dia sebagai penonton. Gue nonton film gue sendiri sebagai penonton. Film ini genealoginya bagaimana sih? Dan Antonioni tidak banyak di situ. Yang aneh adalah gue pernah punya film pendek judulnya Ruah, pernah diputar di Singapura Film Festival dan direview oleh The Japan Times, surat kabar di Jepang. Dan dia di situ menulis bahwa ada jejak Fellini dalam film ini. Yang sangat aneh adalah gue nggak pernah tergila-gila sama Fellini. Gue tahu dia sutradara yang jenius, tapi menurut gue dia terlalu borjuis gitu, maksudnya, dan terlalu stylish buat gue. Terlalu stylish buat gue Fellini itu. Tapi kok pas gue bikin film ada wartawan, ada kritikus yang menulis bahwa ada jejak itu di dalam film gue. Anjir, ternyata
ya ternyata ya kita nggak bisa milih kadang-kadang dalam proses berkreasi apa saja yang mempengaruhi kita gitu. Gua sendiri nggak sadar gitu, tentu saja nggak sadar. Baru pas dia nulis itu baru kayak, masa gue bilang enggak gitu kan. Gila aja dibilang ada pengaruh Fellini kan lumayan gitu lah ya. Lumayan ke bawah. Lumayan lah ke bawah, meskipun kayak tadi yang gue bilang sama lu di awal-awal, gue nggak pernah bisa stand lebih dari 4 orang ibu-ibu ngobrol dalam filmnya Fellini. Kelas Strada misalnya yang cuman ibu-ibunya cuma satu gitu ya, si Bambino itu. Gue nonton itu cuma 1 kali loh. Gue kayak nggak ada gitu keinginan lagi untuk revisit Fellini. Kalau Antonioni ada beberapa filmnya yang gue tonton beberapa kali gitu. Cuman itu tadi pas gue udah bikin film, oh ternyata enggak gitu. Jadi lu mendingan lihat ibu-ibu hilang daripada lihat ibu-ibu ngumpul sama ngomong ya? Oh iya, tentu saja. Gue mending lihat ibu-ibu main TikTok daripada ibu-ibu di film novel ini. Itu bang. Ini subuh-subuh joke sinetron anjir. Terus kayak orang-orang kayak apaan aja, ngobrolnya apa sih orang-orang? Ini siapa sih? Ya, enggak lah, maksudnya yang nonton udah tahu biasanya. Nah, oh iya, berarti sekarang lu film pendek lu berapa? Film panjangnya berarti baru mau pertama nih? Baru mau pertama. Film pendek gue 5. Nah kalau itu, maksudnya lu kan nontonnya banyak banget ya. Terus pasti mau nggak mau pas bikin film mikirin, gue pengen kayak lucu nih kalau kayak gini, gue giniin. Sutradara mana yang biasa kepikiran di film-film pendek lo sebelumnya deh? Atau misalnya lu kayak bikin sesuatu, lu juga pernah bikin programming gitu. Misalnya lu mau memprogrammingkan film pendek lo, misalnya ke dalam 4 atau 5 program, lu mau film itu disandingkan sama film apa gitu. Anjir. Pernah lihat soalnya Jim Jarmusch bikin program kayak gitu. Iya, gua ya tapi kan kesana jadi sombong banget ya anjir, film pendek gua apaan terus disandingin sama apa gitu. Bukan sombong tapi lebih kayak lu pengen film itu berkomunikasi aja. Gue dulu pernah punya film pendek pertama dan ini rata-rata gue evaluasi setelah filmnya udah jadi ya. Biasanya sih waktu filmnya dibikin gue kan faktornya banyak banget, lo nggak mungkin bilang sama kru lu gitu gue mau ini Antonianias atau Hermano Olmias, kan nggak bisa. Karena kan dalam produksi faktornya sangat banyak kan. Partner lu, aktor lu, jadi biasanya organik. Tapi setelah film itu jadi, gue tonton lagi, misalnya dulu baru tuh tahu, kayaknya referensi gue yang ini yang membawa gue ke sini nih, gitu, kayak gitu. Kayak dulu film pendek pertama gue judulnya Sugih. Setelah gue tonton lagi gitu, sangat banyak Roy Anderson di situ. Kalau gue lihat, sangat banyak Roy Anderson, sangat banyak siapa namanya Rumania lah kayak Puyu. Terus gue mau bilang Bresson tapi takut di ini. Tapi kalau misalnya gue bilang sama aktor gitu ya kayak lu diem aja, dia akan dialog ini tapi jangan lu respon itu kan Bresson banget gitu, jangan lu respon gitu. Atau lu harus responnya dengan spesifik ya. Interpretasi lu nggak boleh punya interpretasi di lain yang ini gitu. Interpretasinya dari gua, lu jadi patung aja. Dan di film pendek gue yang pertama itu Sugih itu ya begitu yang gua rasa setelah menonton. Film pendek yang kedua filmnya nggak kemana-mana. Filmnya hitam putih. Ya tentu saja referensi dari film-film hitam putih Adi Luhung ya, Last Picture Show, Night of the Hunter, film bikinan Dewa. Film bikinan Dewa bukan? Anjir. Itu juga Night of the Hunter juga buat gue sama kayak On the Waterfront, itu film yang gue tonton berulang-ulang. Terus film ketiga itu judulnya Irasai Mase.
Itu Itami Juzo itu. Oh, Tampopo. Apa namanya, a taxing woman gitu. Oke. Ya film-filmnya Itami. Kalau Ruah yang tadi gue nggak terlalu banyak mikirin. Kalau Ruah juga mungkin sedikit banyak Roy Anderson kali ya, nggak tahu juga sih. Terus kemudian ada orang yang nulis itu Fellini gitu kan aneh. Terus kemarin ada film yang gue bikin buat Astro tapi itu lebih ke itu kayaknya nggak tahu lah ya. Kalau gue lihat-lihat sih kemarin gue habis nonton Todd Solondz gitu kayak mungkin nggak tahu. Bold tapi nggak dramatik gitu. Oh iya, semuanya datar gitu ya. Semuanya datar tapi subject matternya meledak-ledak tapi mukanya lempeng. Ya gitu. Kayak lempeng semua. Iya. Gitu. Tapi itu in retrospect. Jadi kayak filmnya udah jadi baru. Oh, oke. Pas lagi bikinnya nggak terlalu mikirin itu jadi. Pas bikinnya lu nggak bisa mikir sampai ke situ karena akan menjadi proses yang sangat egois. Sementara kan filmmaking itu kan orangnya banyak. Gua nggak tahu, maksudnya orang kan bisa aja bikin film bertiga berdua. Tapi kalau gua biasanya kru gua tuh 10 lah minimal gitu. 30 pernah, 40 pernah. Jadi nggak dan gua tidak terlalu sering berbagi referensi dengan DOP misalnya. Karena gua mau dia come up dengan gitu. Ya, gua mau dia come up dengan bacaan dia sendiri gitu. Jadi referensi itu biasanya gua keep ke gua. Apalagi aktor, gua nggak pernah tunjukin mereka film karena mereka akan mimicking. Misalnya gua tunjukin On the Waterfront, terus semua orang jadi Brando dong. Jadi jadi Eva Maria Saint gitu kan. Kayak gitu jadinya. Jadi dan gua nggak terlalu enjoy dengan acting yang mimicking gitu. Nanti gue tunjukin Bresong kagak mau acting semuanya. Saya diem aja deh. Tangan saya aja nanti yang main. Ya. Terus ada biasanya ada yang mau nanya sama Makbul. Biasanya ini jam-jam kita membuka pertanyaan. Wow, ada Mas Hanung. Halo Mas, sahur Mas. Wow, ada Andi Budra. Dia itu ya, komunitas di mana? Oh, Andi Budra adalah ini dia, programmer live Instagram internasional. Kenapa sih? Biasa kita jam-jam segini kalau nggak membuka pertanyaan sama ini, ngomongin film favorit lo. Nah, tadi? Wah, kalau dulu kan memang kita intens banget ngomongin berbagi. Lu nonton ini. Itu zaman omnivora. Tapi sampai sekarang gue juga masih omnivore sih. Sama aja sih sebenarnya. Cuman kita udah jarang nongkrong aja. Iya. Wah, gue baru nonton ini filmnya. Lu tau Don Wise gak sih? Filmmaker tahun 50-an, cuma dia nggak terlalu banyak bikin film sih. Iya, gue baru kayaknya lebih ke kayak brakas gitu ya. Bukan. Dia Hollywood banget. Coba filmnya aneh banget. The Adventures of Haji Baba. Kocak banget. Itu belum nonton. Itu kocak banget sih. Komedi. Bilang komedi juga bukan komedi yang gimana ya. Itu ceritanya settingnya di Iran, di Isfahan gitu. Tapi yang main terus semua orang bahasa Inggris. Iya, tipikal studio. Iya, di mana waktu sebenarnya gue juga belum nonton Last Emperor juga gara-gara itu sebenarnya. Alasannya. Tapi ini gue nggak tahu bisa. Enggak, gue nonton Last Emperor karena Morricone. Oh, oke. Iya, itu cuma filmnya itu settingnya itu kocak banget sih. Kocak, dialog itu agak-agak bodoh. Itu pasti techy banget, cuma pas semua gitu. Ya, tapi dia juga bikin filmnya cek. Gak, makanya tadi gue sebenarnya mau nyambungin ke Guilty Pleasure, tapi ternyata kayaknya emang bagus filmnya. Kocak. Iya kan, kalau lu pleasure lu tidak akan merasa guilty, tenang aja. Iya.
Iya, boleh. Biasa kita ngomongin ini, film favorit. Film favorit lu dulu apa sih? Sekarang apa? Ada yang berubah nggak? Ya itu tadi Gue film inget favorit lu gue dulu tuh. dulu berapi-api kalau ngomongin Christoph Zanussi yang sekarang filmnya banyak masuk di Netflix. Anjing, iya Zanussi. Serius yang kalau langganan. Zanussi yang Illumination ya. Iya. Ada di Netflix. Gue kaget. Serius loh. Serius. Apa ya kalau dulu ya gimana ya? Bisa nggak? Ya berubah tapi ada film yang gue selalu tonton terus dan Zanussi nggak sering gue ulang. Lu nggak sering. Kalau lo Iya. bikin top 10 gitu pasti salah satunya On the Waterfront ya. Nomor satu Pasti. Nomor satu. Waterfront. Gila. Gila. Ini sangat. On the Gila, Waterfront ini buat obscure banget nih, gue, Lin. iya sangat tendensius ini itu Citizen Kane gue itu. Terus Night of the Hunter. Night of the Hunter, oke. Terus Darden, Les Filles, The Sun. yang The Sun, yang itu loh, yang di tukang kayu, di sekolah tukang kayu. Dia tuh agak aneh tuh filmnya juga. Kayak gue suka lupa. Gue banyak nonton filmnya tapi suka lupa yang ini yang mana ya. Gue cuma inget terus. Ya kan dia kan semua film dia sama subject matter-nya kan. Iya. Iya, Les Filles, terus Dreyer yang Yesus bangkit lagi itu apa? Bukan Yesus bangkit lagi, Ordet. tapi ada orang Wah. sakit. Ordet, wah, Gue baru rewatch minggu lalu. gila itu. Apalagi ya? Gue pernah bikin di Instagram terus lu gua tag. Kayak gitu tuh kayak Oh, iya, harus iya. gua pikir-pikir dulu. Oh, Shadow of a Doubt tentu saja masuk. Itu Hitchcock paling personal buat gua. On Golden Pond. On Golden Pond. Tapi ya on Golden Pond. Gue sumpah gue nonton waktu kecil terus. Gue masih ada message lo. Ntar gue Iya. coba itu. Gue tanya Jadi satu-satu. on Golden Pond itu gua tonton rental 3 gratis 1. Ya kan? Rental 3 gratis 1. Terus gue udah rental 3 tuh. Gue inget banget itu zaman-zamannya gue nonton David Lynch tuh kayak Brief Encounter, Lawrence of Arabia gitu. Terus kayak udah di rental itu cuma ada 3 David Lynch. Terus satu lagi apa ya gitu. Akhirnya gue ngambil itu. Rental lo ada gua Brief lihat Encounter? ada di Jogja. Ini Yogyakarta, maaf ya. Terus akhirnya satunya lagi bonusnya apa? Bonusnya akhirnya gue lihat ada satu film di cover DVD-nya itu yang ngisi soundtrack adalah Dave Grusin. Dave Grusin tuh pianis jazz, cool jazz gitu. Yang gue kan sebelum belajar film sempat ini musik lah gitu, sempat ngeband tadi sama teman gue itu. Terus kayak ada filmnya Dave Grusin nih gitu. Gue denger soundtracknya aja lah. Terus pas gue nonton ternyata yang main Katharine Hepburn. Dan di situ Katharine Hepburn canggih banget anjing, sama Henry Fonda. Maksudnya dua pemain. Iya, itu kayak Slamet Raharjo sama Christine Hakim tuh. Gitu, main sih. Bikin film 20 tahun lagi ya. Bikin film 20 tahun lagi. Anjir, gue nonton itu tuh kayak. Terus gue tonton jam 4 pagi. Jam 4 pagi gue inget banget, jam 6 pas filmnya habis gue nangis pergi sarapan. Anjir, filmnya sedih banget. Il Grido. Oh ya, itu Antonioni yang paling gue suka. Akhirnya. Oke. Maksudnya kalau lu lihat di list sinefil kan pasti yang paling atas Ventura. Ala Ventura. Siapa fotografer tuh apa fotografer? Tentang fotografer? Blow Up pasti itu. Nah tapi pas gue lihat ternyata Antonioni yang paling, karena menurut gue stylenya dia itu yang tentang boredom dan komposisi dan segala macam itu yang munculnya dari Il Grido di situ. Sebelum itu kan dia bikin film-film romcom biasa. Iya, masih tahun 50-an awal-awal. Ya. Masih tahun 50-an. Il Grido juga tahun 57, tapi sejak Il Grido tuh Antonioni menjadi Antonioni yang kita kenal gitu. Terus ada, ini film Korea apa ya, Bul? Itu Secret Sunshine, itu Lee Chang-dong. Itu Lee Chang-dong. Lee Chang. Iya, Lee Chang-dong karena Lee Chang-dong dosen gua. Oh iya, gue inget tuh bilang
Lee Chang Dong dosen gua dan ya sebenarnya mungkin hampir saingan sama Oasis Poetry, tiga-tiganya menurut gua canggih sih. Burning gua malah nggak begitu suka. Poetry sama Mander yang gue demen. Mander ya? Bukan, sama Oasis. Mander itu Bong Joon-ho ya? Iya, itu nenek. Nenek Oasis. Ada Eyes Without the Face. Oh iya, itu film horor favorit gue karena filmnya, karena kamera tidak menempatkan subjek horor sebagai sebuah kejadian horor. Jadi gimana ya? Itu kan dioperasi gitu kan ya, di mukanya dicopot gitu kan. Terus kamera itu kayak mengobservasi itu kayak dokumenter gitu. Dan ketika kamera itu tidak mentransmisikan ketakutan, gue takut sendiri, anjir jangan-jangan ini dinormalisasi sama filmnya. Dan itu yang paling horor karena ini anti horor menurut gue film itu. Biasanya kan film horor kejadiannya biasa aja atau ada hantunya lah, tapi kameranya terus kemudian jadi handheld. Jadi ada dramatisasi dari kamera, scoring, production design, lampu dan segala macam. Kalau Eyes Without a Face itu dengan santainya kayak ini kejadiannya udah horor guys. Jadi kameranya gue taruh aja begini, lightingnya gini aja. Ini udah serem kok ini. Maksudnya anjir itu serem banget. Lu nonton ini belum sih? Face of Another-nya Tessy Gahara? Udah. Ya, dari tapi duluan Franju kan? Duluan Franju. Iya, memang dia inspirasi dari situ. Iya. Terus ada filmnya Ritwik Gatak. Oh iya, River Kaltitas. Harus rewatch filmnya dia. Wah, itu tentang apa ya? Tentang kehidupan di sungai ya kali. Bangladesh isinya sungai semua. Tentang nelayan-nelayan yang nangkep ikan di sungai. Oke. Terus kenapa filmnya tuh filmnya mostly mood kan. Mood. Ya kayak film-film biasa. Air, ya kayak gitu. Jadi kayak tekstur. Kalau sinetron zaman kita nonton tekstur dari Fra Martino gitu, kayaknya 70-an lo dapetnya dari situ. Iya, dari Gatak, dari Manikaul, dari master India lah. Ritwik Gatak itu kan dihitungnya masih India ya, waktu itu kan Bangladesh belum pecah kan. Masih. Iya, masih. Atau ya itulah Pakistan atau apalah. Ada apa lagi gue taruh situ? Itu kayaknya ya. L'Humanité-nya Bruno Dumont sama itu. Song from Second Floor. Ya, karena lu dari tadi ngomongin Roy Andersson jadi oke. Ya. Tapi kalau L'Humanité karena gue nonton itu gue inget banget ditunjukin sama dosen gue di Korea. Diputar. Ini dia ngomongnya gini. Ini adalah film detektif, misteri, mencari pelaku pembunuhan. Oke. Gitu kan. Terus ya udah gue tonton. Terus sampai habis nggak ketemu kan pembunuhnya. Jadi adegan terakhirnya cuma detektif ini menghadap laut, terus ada laut, terus satunya ngomongin, detektifnya ada dua, satunya ngomong, kamu tahu nggak kalau di seberang lautan itu Inggris? Tahu? Ya udah, nggak ada hubungannya sama pembunuhan. Kayak wah anjing, gue belum pernah sekecil ini nonton film. Dari situ gue inget tuh. Iya kayaknya itu film terbaiknya Bruno Dumont juga sih. Filmmaker itu juga lumayan. Salah satu filmmaker yang belum, kayak gue baru nonton satu juga. Akhir-akhir ini dia suka bikin komedi. Akhir-akhir ini dia suka bikin komedi. Dia juga bikin Joan of Arc kan kayak Joan of Arc, Little Queen. Oh iya, terakhir namanya filmnya judulnya Joan of Arc waktu masih kecil. Coming of Age, Joan the Arc. Bagus kayak film, aduh ini mah yang bikin orang tua. Ngerti nggak sih lo kayak sensibility-nya tuh kayak ini opa-opa nih yang bikin. Kayak gua nonton Philip Garrel lah sekarang. Menurut gua Philip Garrel tuh udah begitu aja. Kayak nonton kayak orang tua ya gitu, kayak gitu. Tapi kan ada juga orang tua yang selalu muda kayak Agnes Varda kan. Gua tonton film dia yang terakhir Varda para Agnes, anjir. Muda terus rasanya karena dia kan selalu bermain-main gitu. Tapi kalau Bruno Dumont kayaknya udah malas main kayaknya. Udah gitu aja.
kayak Marco Bellocchio. Itu top 10 saya malam ini. Besok malam bisa ganti Top 12. lagi. Top 12. Ayo kalau ada yang mau nanya sama Makbul. Udah tidur. Enggak. Gitu sih. Terus ya. Nah kalau sekarang kalau dulu lagi memang Hah? kenapa? Gue kenapa? Lu lagi nonton apa, Ki? Selain film-film Archipel ya, selain seni rupa ya. Gue Tadi itu Don't Waste. Rewatch juga. Iya, Don't Waste itu yang paling baru tadi banget sih, baru kelar itu terus masuk udah 2:30. WhatsApp Makbul. Tadi gue sebelum ini tadi juga gue mau rewatch 8 Dura, Bul. Anjir, asik sih. Cuma Tapi kayaknya gue lihat sekarang. 2,5 jam. 2,5 jam. Ngelewat. Kenapa? Tadi sebelum ini gue nonton Iya. itu George Washington, David Gordon Green. David Gordon Green. Oke. Uh. Lu baru nonton apa rewatch lagi? Enggak, gue baru nonton. Kayak gue juga emang banyakan rewatch sekarang. Udah kayak apa? Iya. Iya, kayaknya udah spesifik gitu. Kayaknya yang depan-depan aja. Iya, kayak gitu. Kalaupun mau discover tuh biasanya gue kayak discover satu daerah atau satu zaman kayak gitu. Kayak yang gue bilang tadi, Argentina gitu. Tontonin sekitar itu ada siapa aja gitu. Terus ada satu daerah yang selalu gue revisit berulang-ulang adalah American South. Jadi Amerika Serikat tapi kayak Louisiana, Texas, Mississippi. Texas tuh kan udah western ya jatuhnya. Ini ke Deep South tuh loh, Alabama. Jadi film-film tentang daerah itu tuh entah kenapa buat gue gue suka atmosfernya, entah kenapa. Ada gotik, ada sense of gotik, ada Edgar Allan Poe-nya lah. Ya termasuk yang paling bagus menurut gua itu Night of the Hunter. Meskipun Night of the Hunter itu tidak terlalu selatan ya, dia Appalachia itu Georgia tengah-tengah, tapi termasuk ke situ. Yang lain apa? Jean Renoir, The Swamp, nonton gak lo? The Swamp-nya Jean Renoir, iya. Belum nonton gua. Renoir, The Swamp, terus tadi yang George Washington-nya David Gordon Green itu juga Sal. Ada satu film yang gue suka banget, harusnya masuk ke dalam top 12 tapi gue lupa. Judulnya Balas, Lance Hammer. Dia cuman bikin satu film orang itu. Judulnya Balas, BALLAST. Gitu. Mungkin yang orang tahu yang paling populer adalah Beast of the Southern Wild ya. Karena ada kata South. Iya, biasanya tuh settingnya di rawa-rawa gitu. On the Waterfront, Street Cat Named Desire, Pinky. Dan gue menggemari daerah itu tuh bukan hanya di film, tapi di sastra, di novel. Awalnya justru dari novel, dari Truman Capote, dari In Cold Blood, terus masuk ke Faulkner, jadi biasanya film-filmnya tuh adaptasi dari penulis-penulis sastrawan besar dari daerah situ. Tennessee Williams kan dari situ. Jadi, nah, banyak tuh film-film. Sofia Coppola, The Big Wheel, kan gitu. Gitu juga. Gone with the Wind tuh Southern film sebenarnya. Iya. Tunggu, entah kenapa kalau film itu udah kayak set in Mississippi atau Louisiana, gue udah pasti nonton sejelek apapun. karena iya, Louisiana Story, Minervini ya. Bukan sih. Terus siapa? Iya, Roberto Minervini kan. Sorry yang film bisu. Oh, bukannya Minervini yang buat Louisiana Story. Flaherty. Oh, Flaherty. Oh iya ding, Flaherty.
Tapi itu kalau nggak salah ada fiksinya kan. Flaherty nggak bikin dokumenter doang. Iya. Itu dicampur-campur gitu. Terus, Iya. oh ini ding, Minervini judulnya The Other Side. Itu juga di Louisiana. Apa lagi ya? Ada banyak banget sebetulnya. Jadi kalau udah daerah-daerah situ kayak entah kenapa fetish kali ya itu namanya ya. Kayak lu suka sesuatu tapi nggak tahu kenapa. Gitu. Gue kalau yang baru-baru tuh gue lagi ini sih lagi nontonin musikalnya Prancis. Sebenarnya gara-gara rewatch Demi. Iya Demi. Terus gue baru nonton yang Girls at Rochefort itu kan. Wah, Ya, lu udah nonton? canggih. Udah. Canggih banget tuh. Ya, itu semua kayak template atau formula musikal Hollywood dilabrak semua gitu. Iya. Gila. Ya. Mohon maaf Vincente Minelli, saya duluan gitu kan. Saya duluan dan saya pinjem Jin Kelly-nya dulu ya. Gila itu keren banget tuh. Itu ini aja salah satu film musikal terbaik sih yang pernah gue tonton. Ini ada pertanyaan William Faulkner. Iya, William Faulkner dari American South. Oh iya, gila itu. Itu kayak kayak karakternya yang sebenarnya harusnya bisa ketemu. Itu kan kayak saling cari-carian tapi ternyata mereka terhubung. Sebenarnya terhubung tidak langsung cuma orang kedua gitu loh. Apa sih temennya dia sebenarnya kenal sama itu orang yang dia cari-cari gitu kan, yang Girls at Rochefort. Oh iya. Iya. Gue pikir karena tadi kita lagi lagi ngomongin Faulkner, As I Lie Dying juga begitu. Iya itu kocak tuh filmnya yang Girls at Rochefort. Oh sama gue banyak rewatch ini. Gue banyak rewatch Chabrol. Karena Hitchcock. Iya, karena gue dulu nonton Chabrol tuh zaman kuliah itu kayak new wave gitu lah ya. Ini lu nonton Godard, lu nonton ini, dan waktu itu yang paling nyantol buat gue adalah Rivet. Buat gue karena mungkin sesama Pisces kali ya, anjay. Oh iya. Ya Allah, dulu kita ngomongin Zodiac berdasar filmmaker juga ya. Iya, gue nonton Celine and Julie Go Boating tuh kayak wah ini film Pisces tuh kayak gini nih. Terus tapi sekarang karena gue banyak melihat bagaimana secara teknis ya mungkin ngelihatnya bagaimana sih suspense dibangun. Bagaimana sutradara menggunakan konvensi untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Gue lihat bagaimana Chabrol berusaha melihat bagaimana Chabrol mengubah konvensinya Hitchcock gitu menjadi sesuatu yang lebih detached gitu. Terutama dua film Le Boucher sama La Cérémonie. La Cérémonie. Le Boucher itu yang dari tahun 70 berapa itu ya? La Cérémonie itu agak baru kan? Agak baru ya, Isabelle Huppert. Iya. Oke. Ya, banyak sih. Film ini banyak banget. La Rupture, ya gue ingat itu. Iya, film ini banyak banget. Terus mirip-mirip karena semuanya cuma le apa. Judulnya cuma gitu. La Femme Infidèle. Le Cousin, le apa. Gitu. Yang paling ya kalau mau mungkin kalau belum ada yang belum familiar sama Chabrol gitu, salah satu dia masuk ke Nouvelle Vague juga ya, dia penulisnya juga ya, salah satu penulis dikaya. Iya kayaknya. Iya. Kan ada 5 tuh. Kan ada 5, ada Godard, ada Truffaut, ada Forager, Chabrol, Rohmer sama Richard. Terus samping-sampingnya ada Varda. Ada Varda, ada Demi, ada Marker, Luc Moulet. Jadi sutradara apa yang jadi favorit? Nah, pertanyaan yang penting banget nih. Alfred Hitchcock itu Leo loh, anjay. Nah, iya, Sirian itu kan Aries.
Nah dia juga sebenarnya film-film sutradara Aries. Karena zodiak saya Pisces ya, jadi saya Harusnya lu demen yang Cancer. Api Catpong dong. Api Catpong Iya. sama Ingmar Bergman. Arwah. Yang Pisces siapa? Jacques Rivette Pisces, Robert Altman. Masih apa lu dia? Pokoknya yang filmnya berubah-ubah tuh, itu biasanya tuh Pisces tuh. Bisa gue kayak Pisces deh. Filmnya berubah-ubah. Iya juga sih. Pokoknya yang Aries tuh yang nggak berubah-ubah tuh. Akira Kurosawa tuh. Philip Garrel Tuh nggak berubah-ubah ya kan. Adolf Hitler tuh Aries tuh. Iya kan, nggak berubah-berubah deh. Ini siapa pendiri Korea Utara, Kim Il Sung tuh Aries tuh. Pokoknya Aries tuh bakat bikin rezim deh mereka deh. Kalau nonton Sabrol pertama kali ya nonton yang mana dulu, Bol? Gue Untuk Lekosang. orang yang belum. Gue dulu Lekosang pertama kali. Lebih karena kronologi aja, karena itu tahun 58 kayak baru selesai Paris 68 ya kan. New Wave bermunculan, ya udah gue mau nonton film-film awal-awalnya semua adil gitu kan. Paris is Burning, terus film Paris pendeknya Eric. Paris Belong to Us. Iya kan? Paris Belongs to Us kok, so Paris is Burning. Itu judul Pisces banget tuh. Paris Belong to Us. Paris Belongs to Us. Terus siapa Romer yang tentang gadis penjual Holland Bakery. Ada yang gadis yang bekerja di toko roti itu. Gue lupa judulnya apa. Bakery Girl. The Bakery Girl of Monceau ya. Monceau. Monceau. Itu gue nontonnya dulu kronologis. Godard tuh gue nontonnya kronologis tuh. Godard gue nontonnya kronologis sampai film sosialisme keluar, terus kayak gue loncat ke belakang. Lu rewatch lagi? Enggak, jadi kayak gue nonton Godard berurutan, nggak habis, belum selesai, terus film sosialisme keluar tahun 2010. Kan? Okay. 2010, terus kayak loncat ke belakang, terus habis itu udah bolak-balik udah. Udah random aja. Iya, sekarang udah random aja. Tapi Histo Adu Cinema sih gue tonton berulang-ulang karena gue nggak paham-paham anjir. Ngomong apa sih? Iya, banyak banget lagi. Anjir, gue baru lihat filmografinya Chabrol. Banyak banget. Udah kayak siapa ya? Udah kayak ini Albert Brando, sutradara Pornhub. 400 cuy filmografinya. Bokep semua. Bodoh. Ya iyalah. Tapi Dewi Griffith juga 400 filmnya. Oh iya. Iya, dia film pendeknya banyaknya. Iya. Nggak bisa dihitung sama jari 20 orang. Iya. Banyak Chabrol mah, terus kayaknya banyak yang nggak penting. Dia udah meninggal ya? Udah. Yang masih hidup tinggal Godard. Terakhir kan meninggal Romer. 2012. Iya. Udah gitu dia Instagram live lagi baru-baru ini. Gue udah deg-degan aja. Oke, udah azan. Ada yang mau nanya lagi sebelum kita tutup? Ini ada pertanyaan pertama. Apa? Normal saat jadi kritikus film normalnya sehari nonton berapa film? Normalnya 1. Nggak normalnya 6. Nggak normalnya 6. Abnormal. Iya. Pernah berapa kali paling banyak lo nonton film sehari? 6. Panjang semua? Panjang semua. Anjir. Kalau di festival biasanya 4. Iya, karena kan pagi, satu hari ya dari pagi, terus malamnya habis film keempat mabok ya kan. Oke.
Ya. Oke lah, kalau begitu sudah imsak nih. Kita udah nggak boleh julid. Iya. Iya. Kayak puasa aja loh. Oke, iya makasih. Lu lagi teman-teman. mana? Makasih Makbul. Gua Lu lagi mana? di Portland. Meru ya? Oh, lu di Portland? Enggak, di Portland. Oh, Iya. kirain lu di Meru ya? Karena udah nggak bisa kemana-mana. Udah nggak ada Gojek soalnya. Iya sih. Iya. Makasih Lu udah teman-teman nggak untuk Amarcord. Apa ya? Lu udah nggak ngangkot ya sekarang? Nggak angkot? Ya kalau balik ya suka ngangkot juga. Oh. Kalau balik. Ini Yuki adalah ahli angkot ibu kota, guys. Kalau mau tanya jurusan sama dia. Gila. Dulu gua hafal banget sampai Jakarta Asli. Utara juga gua hafal tuh. Oh, kalau sampai sana berarti 4 kali ganti, anjing. Wah, apalah habis nomor ini, nomor ini. Yo. Iya, Bul. Udah. Thank you ya, Bul ya. Terima kasih Ya. juga teman-teman yang udah mantengin obrolan gua sama Bul. Amarcord edisi ke-12. Besok gua mau ngundang ini, Bul. Mbak Rini. Lu kenal kan? Asmayani. Kenal? Kenal ya? Kenal. Wah, itu asik tuh. Iya, dulu dia dedengkot salah satu yang ngurusin inilah rumah film .org. Jadi jam 3, kalau sama Mbak Rini jam 3 waktu Forland atau jam 3 waktu Belgia? Jam 3 waktu sini. Dia jam 9 jam 10 malam sana, ya. Jam 10 ya? Udah Jam 5 10 jam. malam ya. Cuma ya kemarin dia juga nanya kan kenapa nggak Mas Erik. Cuma kayak Mas Erik kurang bercanda. Lu sebenarnya cuma mau bercanda-bercanda kan sebenarnya kan. Iya. Bisa kali Mas Erik diajak bercanda. Ya udah. Oke, makasih teman-teman. Sampai jumpa besok dan sampai puasa hari, rencananya sih sampai puasa hari ke-26 atau 27 gitu. Emang hari ke-28 ada apa? Ya inilah takbiran lah, siap-siap beli baju online. Bikin kue. Ya. Yuk, dah. Dah. Makbul. Eh.